Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Paulus Kulabora, NIM 1734030010, kelas B regular sore semester 7. Tugas review buku 1 dengan judul Hukuman Sebuah Proses Sosial, Riset Pemikiran Ulang dan Kebijakan. Yang pertama, mengapa memikirkan kembali riset hukuman dan kebijakan? Nah, sebuah enigma yang abadi. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam hukum, realitas sehari-hari, peradilan, pidana, latihan diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukum mempengaruhi arah praktik peradilan, pidana, dan akibatnya. Publik pengeluaran, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukuman komunitas, dan lain-lain. Pekerjaan hukuman juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberi isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas, mungkin menawarkan resolusi emosional dan katarsis, atau mungkin merendahkan. Akibatnya, hukuman menjadi lebih dari sekedar keputusan formal, kasus langsung. Ini adalah rutinitas harian pemberian sanksi dan kelembagaan praktek yang paling banyak menciptakan kerangka makna tertentu. Hukuman adalah sesuatu yang setiap orang bisa rasakan, dan memang begitu, dalam arti yang layak untuk dibicarakan, meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya. Sumber pengetahuan mereka meragukan. Ini jauh dari sekedar teknis, tetapi konduktor dari dorongan emosi dan makna sosial bersama. Meskipun banyak pekerjaan akademis dimengerti peduli untuk melindunginya dari hukuman posisi yang kurang informasi, hukuman memainkan peran penting. Fungsi demokrasi dalam memberikan kesempatan kepada orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperdebatkan pertanyaan tentang legitimasi dalam melakukan kekerasan yang sah. Jadi dalam arti tertentu, hukuman adalah hukuman yang paling jelas dan mengundang perwakilan. Mungkin karena alasan ini, hukuman di banyak negara menjadi subjek dari program reformasi yang sangat besar, atau setidaknya perdebatan tentang perlunya reformasi. Meskipun ada banyak sekali dan kebijakan yang dikerjakan menghukum, dan khususnya reformasi menghukum pengambilan keputusan itu sendiri, tetapi misterius. Teknik dan gaya reformasi telah dicoba dan kemanjurannya banyak diperdebatkan. Meskipun demikian, kesuksesan tetap ada sukar dipahami. Misalnya, harapan awal para reformasi untuk menemukan cara menguranginya penggunaan hukuman penjara melalui reformasi hukuman paling banyak ditemui. Kesuksesan terbatas dan skala ambisi harus dimoderasi. Mengapa begitu sengit dan menyibukkannya perdebatan tentang apa yang harus
dilakukan atau tidak dilakukan tentang hukuman, yang mencoba untuk memahami realitas bahwa pengambilan keputusan telah terjebak dalam cul-de-sac normatif, disubordinasikan oleh ketidaksabaran untuk merancang solusi normatif untuk masalah yang dirasakan. Wacana ilmiah yang dominan telah mengabaikan pemikiran serius tentang praktik hukuman yang sebenarnya. Terlepas dari pekerjaan normatif yang canggih, reformasi dan tanggapan berharga dari skeptis pemahaman kita tentang bagaimana menjatuhkan hukuman. Pengambilan keputusan beroperasi masih belum berkembang. Penggambaran pengambilan keputusan dibayangkan melalui optik normatif keasikan tentang apa yang harus dilakukan, atau yang lebih konservatif, kasus belum selesai. Ironisnya, konsekuensi praktisnya adalah resep itu karena reformasi atau penyangkalan terhadap kebutuhannya hanya dapat didasarkan pada landasan yang goyah. Buku ini berpendapat bahwa inilah saatnya untuk memikirkan kembali bagaimana kita memahami dan mewakili pengambilan keputusan hukuman. Hukuman proses sosial mengungkapkan hal itu. Individualisme otonom yang memiliki properti adalah kiasan sentral dari keduanya, reformasi dan konservatif progresif. Pertama, ini mengungkapkan bagaimana kiasan ini direproduksi ke dalam konsep ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktik yang menganggap hukuman adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Menghukum sebagai proses sosial, 3 kualitas utama. Yang pertama, menghukum pengambilan keputusan bukanlah ajaib, bukan mesin, tapi interpretatif dan pemikiran kebijakan. Berorientasi reformasi yang dominan adalah bahwa para sentencer peradilan adalah penerima serangkaian individu. Yang kedua, hukuman adalah prosesual, sama seperti penelitian yang mungkin berfokus pada antar hubungan dari informasi yang tampaknya terpisah. Demikian juga penelitian harus fokus pada antar koneksi temporal, meskipun putusan vonis merupakan momen formal pembacaan, namun merupakan konsekuensi dari agenda yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pidana. Yang ketiga, hukuman apakah performatif? Menghukum pekerja, terutama profesional, berkomunikasi satu sama lain dan dengan demikian kepada diri mereka sendiri. Mereka melakukan ini misalnya melalui kinerja peran profesional yang diharapkan secara budaya dan karakteristik untuk mengatakan bahwa para profesional tampil tidak berarti bahwa apa yang mereka lakukan adalah kepura-puraan atau tipuan. Selanjutnya, menghukum penelitian dan kebijakan diduga individualisme otonom, abstrak hukum dan pemikiran kebijakan didominasi oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara dua kubu yang sangat berlawanan, legal rasional, tradisi dan tradisi pertahanan yudisial. Masing-masing menggambarkan potret empiris pengambilan keputusan yang dihasilkan dari keasikan normatif masing-masing tentang pertanyaan reformasi. Namun meskipun atau mungkin
karena saling bertentangan normatif mereka pada kenyataannya berbagi pandangan dunia tentang hukuman yang diterima begitu saja. Pandangan dunia ini terlihat melalui lensa yang dianggap otonom, individualisme yang memiliki properti yang membayangkan hukuman terdiri dari otonom, bersaing entitas masing-masing memiliki properti inalienable gender mereka sendiri. Secara garis besar ada dua tradisi. Yang pertama, tradisi hukum rasional. Di satu sisi dan di garda depan seruan untuk reformasi hukuman adalah itu memajukan apa yang disebut tradisi hukum rasional dari pemberian hukuman, keilmuan dan reformasi, dengan tradisi legal rasional mengacu pada pandangan hukuman yang didominasi karena takut akan kekuatan negara yang dipersonifikasikan oleh hakim individu. Sebagai aktor negara, kebijaksanaannya secara inheren mencurigakan. Inti dari legal rasional tradisi adalah perhatian untuk memajukan nilai-nilai hukum yang progresif, misalnya lebih penuh dan kesetaraan hukum yang lebih asli, akses keadilan, dan lain-lain, dengan mengembangkan lebih pendekatan rasional untuk menghukumnya. Yang kedua, tradisi pertahanan peradilan bertentangan langsung dengan tujuan normatif tersebut. Ada tradisi perlawanan yang sama panjangnya terhadap juridifikasi tersebut. Banyak tapi tidak semuanya. Hakim dan juga beberapa pengacara sudah lama menjelaskan pertahanan ini. Yang paling kuat ini terkadang dan lebih tepatnya secara disebut sebagai hukuman individual, istilah yang tidak digunakan untuk menyoroti pentingnya memperlakukan setiap kasus secara individual, yang mana tradisi legal rasional tidak akan menyangkal tetapi sesuatu yang lebih absolut. Oleh karena itu, keputusan harus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang sepenuhnya menyadari fakta dan keadaan unik dan khusus masing-masing kasus. Dalam analogi ini, kebijaksanaan tidak ada kecuali hukum mengizinkan. Ini hukum yang mengizinkan, memberi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ditentukan sebagai ruang negatif. Itu adalah kehampaan, celah, ketiadaan, kekosongan atau lubang. Ketergantungan pada konsepsi kebijaksanaan dan aturan ini, misalnya, mengarahkan ahli hukum untuk mengidentifikasi masalah. Kesenjangan masalah gap adalah antara apa yang diandaikan legalitas teori atau hukum dalam buku dan realitas empiris praktik atau hukum dalam tindakan. Namun celah ini hanya menjadi masalah jika diharapkan aturan hukum memang demikian atau seharusnya menjadi sarana utama untuk mengatur perilaku. Terima kasih.